Inilah lagi sejarah Injil yang masuk ke pedalaman Sungai Kayan dan Sungai Bahau. Pertama, sejarah singkat tentang Injil. Pencetus dan sekaligus pendiri Gereja Kemah Injil Indonesia. Gereja Kemah Injil Indonesia yang kini kita adopsi bermula dari para misionaris terdahulu, yaitu satu, pendiri di Amerika bernama Dr. Albert Benjamin Simpson pada tahun 1887. Dua, pendiri di Indonesia bernama Dr. Robert Alexander Jeffrey pada tahun dimulai 1928. Tiga, pionir di pedalaman Kalimantan, yaitu daerah Pejungan. Sungai Bahau, Pendeta Pistua pada tahun 1931 dan 1932 dengan ketua adatnya Jalung Ipui. Dua, Injil masuk di Apokayan. Pada masa nasionalis, Pendeta Pistua melakukan penginjilan di Kampung Nahaklamo, yaitu tahun 1933, yang saat itu dipimpin oleh kepala kampung bernama Bayak Jalung. Terjadi pembaptisan massal dan memenangkan banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari sanalah titik awal suku Dayak Kenyah Lembu Kulit menjadi orang Kristen. Hal ini pun didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat pada masa itu yang juga turut menjadi saksi sekaligus menjadi bagian dari terjadinya pembaptisan massal. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Larung Ajan, Dua Lawing Ajan, Tuluy, dan Lencau Ujuk. Sekiranya pada tahun 1934, kepala kampung Nahaklamo Bayak Jalung berangkat menempuh pendidikan sebagai hamba Tuhan ke Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Kepemimpinan beliau diambil alih oleh Lencau Ujuk. Selama kepergian Bayak Jalung tersebut, Injil tak putus-putusnya diberitakan untuk menjangkau banyak jiwa. Demikian juga penginjilan masuk ke Kampung Long Jelarai, sehingga banyak jiwa dijangkau dan dimenangkan. Penyebaran Injil terus terjadi sehingga terbentuk sebuah persekutuan untuk umat baru. Kemudian umat ini memisahkan diri dari pemukiman menuju ke seberang kampung. Sekalian lamanya berlangsung pengembalaan umat oleh beberapa penginjil di Kampung Long Jelarai pun terjadi pada tahun 1934. Penginjil tersebut pada masa itu diantaranya adalah Gembala Benawing,
Gembala Lilik Wan Usat, Gembala Bila Larung, Gembala Lenjabik, Gembala Ajang Surang, Gembala Angit Langit, Gembala Ujang No, Guru Itun, Guru Ding Lahang, Guru Pulang Anye, Guru Amurip, Guru Bat, Guru Puleding, Batanan, dan Yohanes Ketapi di Naha Keramo. Beberapa tahun kemudian, setelah Bayak Jalung menempuh pendidikannya hingga selesai dan kembali ke kampung asalnya, yaitu sekiranya pada tahun 1946. Sekembalinya beliau, ia mendapatkan gelar dari pendidikan sebagai pendeta. Karena kerinduannya ingin menyelamatkan banyak jiwa bagi Tuhan, terjadilah pembaptisan massal yang dilakukan oleh pendeta Bayak Jalung di kampung Longjelarai dengan jumlah jiwa yang dibaptis sekurang-kurangnya mencapai 756 jiwa, sehingga terbentuklah sebuah persekutuan jemaat baru yang diberi nama Jemaat Immanuel Longjelarai. 3. Perpindahan Jemaat Immanuel Longjelarai dalam masa pengembangan dan pengembalaan umat yang dibina oleh pendeta Bayak Jalung, ada banyak penginjil-penginjil yang ditabiskan dan dilantik menjadi pendeta. Sebagian dari mereka menyebar untuk melakukan pelayanan penginjilan ke kampung-kampung yang lainnya. Sebagian lagi tetap melayani di kampung Longjelarai. Karena sesuatu dan lain hal, kemudian pada tanggal 6 Juni 1956, Jemaat Immanuel Longjelarai mengambil keputusan untuk pindah ke kampung Longbuang, Kecamatan Pesok, dipimpin oleh almarhum Pesurang Kule. Jemaat ini menetap selama kurang lebih 3 tahun, yang digembalakan oleh pendeta Bayak Jalung untuk beberapa tahun, dan kemudian setelahnya digantikan oleh Lengkan Tingang. Sekiranya pada tahun 1959, karena beragam perkembangan pemikiran yang timbul dari masyarakat, sehingga Jemaat Immanuel Longjelarai kemudian terpisah. Sebagian besar dari Jemaat Immanuel Longjelarai pindah ke kampung yang dahulunya disebut Kampung Temiik, Kecamatan Tanjung Selor. Kemudian diubah namanya menjadi Desa Jelarai Selor, seperti yang kita kenal sekarang. Pada tanggal 3 Juni 1960, Jemaat Immanuel Longjelarai mendirikan sebuah gedung gereja sederhana yang terbuat dari bahan atau sirap dan daun, dinding dari daun nipah. Hanya berlantai di tanah dan tempat duduk terbuat dari kayu bulat-bulat. Sejak itu,
jemaat ini mengganti nama menjadi Jemaat Jelarai Sedor. Jumlah jemaat pada masa itu kurang lebih sebanyak 553 jiwa yang digembalakan oleh Gembala Bapak Lengkan Tingang. Perkembangannya. 1. Dalam perkembangan Jemaat Jelarai Selor tidak lepas dari buah pelayanan hamba-hamba Tuhan yang turut adil membina dan mengembangkan jemaat ini sehingga menjadi jemaat yang besar. Seperti yang kita tahu, hingga saat ini Jemaat Jelarai Selor tidak terdiri dari satu suku saja, namun telah berkembang sehingga menjadi jemaat yang beragam suku dan budaya. Tentunya ini merupakan pencapaian yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam sejarah perkembangan Jemaat Jelarai Selor. Di sini kita mau mengetahui berapa banyak hamba Tuhan yang ada melayani Jemaat Jelarai Selor ini. Kedua, daftar hamba Tuhan yang melayani. Inilah daftar nama hamba-hamba Tuhan yang melayani Jemaat Jelarai Selor sejak dari Long Jelarai sehingga di Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor tahun 1934 sampai dengan tahun 2018, yaitu 1. Tahun 1934 sampai 1940 Pendeta Lilit Wan Usat 7 tahun. 2. Tahun 1940 sampai 1946 Pendeta Benawen 7 tahun. 3. Tahun 1946 sampai 1958 Pendeta Bayak Jalung 13 tahun. 4. Tahun 1959 sampai 1969 Gembala Lengkan Tingang 11 tahun. 5. Tahun 1946 sampai 1983 Pendeta Bayak Jalung. Asisten Gembala. 1. Seti Jalung. 2. Ruth Tuai. 6. Tahun 1984 sampai 1986 Pendeta Bawe Padan 4 tahun. 7. Tahun 1987 sampai 1991 Pendeta Ngir Wusak 5 tahun. Ke-8. Tahun 1992 sampai 1998 Pendeta Mentalonjau 6 tahun. Asisten Gembala. 1. Evangelis Darlene Liling STA. 2. Evangelis Luther Lawi. 3. Evangelis Palida Iban. 9. Tahun 1998 sampai 2003 Pendeta Timotius Anyek 2 tahun. Asisten No Pensung STH. 10. Tahun 2000 sampai 2003 Pendeta Kaleb Pusat 2 tahun. Asisten Evangelis No Pensung Evangelis Yosef Sente. 11. Tahun 2003 sampai 2004 Pendeta Yohanes Lian 1 tahun.
Asisten tetap nu pensiun sama Yosef Senti. 12 tahun 2004 sampai 2009 Pendeta Ludilian STA 4 tahun. Asisten tetap nu pensiun sama Yosef Senti. Ketiga Laing Kayang 4 Mary Kapai. 13 2010 sampai 2015 Pendeta Bayak Enjok 2 tahun. Asisten Hik Tony Alwi, Lisa Evana, Hik Agustina Larin, Evangelis Desi Natalina tahun 2016 sampai 2018. Pendeta Hiber Udau MSI 2011 sampai 2021. Asisten Gembala Tingai Timotius Espak 2 Oktoriana Mentan STH, 3 Agustina Mentan STH, 4 Novila STH. Pendeta 11, asisten ada 15 orang. Narasumber sejarah Injil ini. 1. Bayak Jalung almarhum. 2. Lilik Wan Usat almarhum. 3. Pendeta Iing Saluk almarhum. 4. Pendeta Laing almarhum. 5. Pendeta Bilal Laru. Sejarah Gereja Kemah Injil yang terbentuk. Tokoh-tokoh yang membenarkan sejarah ini. Surang Kule almarhum, Angger Labung almarhum, Bang Surang, Lia Anye, Lengkan Tingang, Dum Lian almarhum, Dum Alang almarhum. Hanya sekianlah pembacaan dari sejarah Injil yang masuk ke pedalaman Alo Bau, Alo Kayan. Kiranya Tuhan memberkati para pendengar, memberkati kita semua di dalam Tuhan.